itu adalah tanaman manis pengganti gula ya. Jadi tanaman ini mempunyai kandungan bukan glukosa, bukan fruktosa, laktosa, tapi dia steviosida dan rebosida. Nah, di sini penggunaannya itu banyak sekali, memang tidak terbatas karena bisa masuk ke industri food and beverage, bisa masuk industri kecantikan, beauty, healthy, dan juga medicine. Untuk saat ini banyak digunakan bagi mereka yang penderita diabetes untuk menurunkan kolesterolnya itu, lalu gula darahnya, lalu juga untuk bagus sekali untuk ini industri kecantikan, terutama untuk anti aging. Jadi nanti dari produk ini akan keluar seperti bubuk serbuk green powder, itu bisa dipakai untuk masker, itu untuk mengencangkan kulit muka, lalu biasanya untuk wanita juga untuk mengencangkan kalau di luar itu payudara, kemudian untuk apa namanya itu yang diet ya, diet biasanya orang butuh olahraga, butuh diet ketat, tapi ini karena dia zero kalori maka bagus sekali untuk digunakan untuk diet. Dan kedepannya ini industri ini akan sangat stevia ini akan sangat dibutuhkan karena kebutuhan gula, terutama gula nasional kita itu sangat defisit ya, dan ini perbandingannya bisa 300 kali lebih manis daripada gula. Jadi otomatis juga untuk industri makanan minuman itu bisa sebenarnya menjadi substitusi gula. Dan kita dengan tagline-nya BKS itu manis sehat tanpa gula, karena kita tahu gula tebu terutama itu banyak sekali menyumbang penyakit-penyakit yang saat ini banyak ada di masyarakat. Kalau iya gini, khas barat itu pertama Minahasa, terutama untuk seluruh Indonesia kita mau mulainya di Minahasa karena struktur tanah, iklim, dan juga terutama infrastruktur di sini sangat mendukung. Lalu kita memilih khas barat ini karena memang dari hasil penelitian kita, pertama infrastruktur di sini sangat mendukung. Satu, air ada di dalam kebun. Kemudian luas pengembangan wilayah ke depan itu sekitar 1000 hektar itu ada di sekitar sini. Jadi kalau kita mulai dari sini, sebenarnya kita nggak jauh-jauh kemana, tinggal mengajak masyarakat di sini. Dan ini konsepnya PT BKS ini tidak membuat perkebunan secara eksklusif, tetapi menggandeng masyarakat, baik itu petani secara pribadi, kelompok tani, maupun lembaga-lembaga seperti BUMDes ini untuk bisa berjalan bersama-sama. Tentunya kita ada di sini dulu supaya mereka lihat, lalu kita bersama-sama berjalan gitu. Jadi ini sistemnya kontrak farming. Kami kasih bibit, kami berinvestasi di bibit, lalu kami juga ada mendampingi pengembangannya, budidayanya seperti apa di lapangan, lalu hasilnya kami juga yang mengambil, bahkan harus kami yang membeli, dan harga yang ditetapkan itu adalah harga di dalam kontrak sebelum dilakukan penanaman. Artinya kepastian tentang harga itu enggak, petani jangan takut, nanti kalau panen jatuh harga, enggak. Sebelum ditanam harganya sudah ditentukan. Karena saya di Jakarta banyak bertemu dengan orang-orang kementerian karena BKS ini adalah salah satu perusahaan bergerak di bidang bisnis dan pemberdayaan, termasuk di kopi. Kami punya kopi lama masa yang juga diekspor keluar bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Dan di sana ketika bertemu dengan teman-teman para pejabat di kementerian, ternyata kayak dari Kementerian Desa ini punya program pemberdayaan BUMDes. Lalu kita bicarakan dan saya menawarkan bahwa ini satu peluang, apakah bisa dilakukan. Kami membuka peluang untuk program ini supaya BUMDes ini lebih diberdayakan, menghasilkan, produktif gitu. Sehingga ya mudah-mudahan ke depan BUMDes menanam 1 hektar, setelah itu memang secara hasil memuaskan dan bisa diduplikasi 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, sehingga muncul perusahaan-perusahaan, ini ya korporasi petani yang juga sangat diharapkan oleh pemerintah. Di setiap tempat ada perusahaan-perusahaan yang profesional dari daerah, dari desa, yang bisa menggerakkan perekonomian di desa itu, supaya nantinya kita nggak ngumpul semua di kota. Ini kan akan membuat lapangan pekerjaan terbuka, apalagi sekarang bertani itu menjadi satu pilihan yang bergengsi gitu loh ya. Jangan lagi berpikir petani itu gimana, enggak.
petani itu salah satu pekerjaan bergengsi, apalagi di tengah COVID seperti ini. Salah satu komoditas atau salah satu sektor yang bergerak dan sangat stabil mendukung perekonomian kita adalah dari sektor pertanian. Jadi ya mudah-mudahan ke depan ini, dan saya berharap Kakas Barat Toun Timomor ini menjadi dimulai dari sini menjadi satu tempat yang akhirnya orang semua mengenangnya. Ini dari sinilah stevia dikembangkan di Indonesia. Kami mau, PT PKS mau menjadikan Minahasa menjadi pusat stevia nasional dan juga bahkan pusat stevia dunia. Karena apa? Karena tanaman ini adalah tanaman dari tropis dan kita adalah negara tropis di Khatulistiwa, dan seluruh persyaratan untuk stevia ini sangat bagus di Minahasa. Budidaya stevia ini menjadi peluang, dan off-taker, pembeli, buyer, dan industri juga dari Bejana Kasih Sempurna, PT BKS, mereka akan ambil dan menyediakan bibit. Dan tentunya skemanya adalah skema bisnis. Jadi harapannya adalah setelah acara hari ini, setelah tadi dijelaskan, terus ke kebun, tolong nanti BUMDes bisa diskusi lebih detail peluang-peluang apa yang sebenarnya bisa dikembangkan, sehingga ke depan bisnis BUMDes bisa menjadi lebih berkembang. Dengan adanya tanaman stevia ini, Desa Toun Timomor yang dipilih, itu akan dikembangkan kan sebentar. Jadi memang dari perusahaan ini memilih tanah ini, kebetulan tanah ini sangat menunjang, sumurnya ada, air, pengadaan air tetap ada, walaupun ini panas sekian bulan, tetap air tersedia. Setelah itu orang bersyukur kalau di Desa Toun Timomor ini juga kan penyediaan lapangan kerja, ya kan. Jadi apa yang orang mau bilang, tetap orang bersyukur Pak Tuhan, karena sungguh luar biasa dari bapak-bapak ini sampai dari kementerian desa turun di lapangan menyaksikan langsung, melihat bagaimana perkembangan tumbuhan ini. Nah, ini juga bukan cuma yang ada di negara kita Indonesia, tetapi ini dari luar, dari Korea Selatan sudah mengunjungi, benar-benar di wilayah termasuk di Kabupaten Minahasa ini akan dikembangkan tanaman stevia. Jadi ini selaku pemerintah desa sangat mengharapkan bantuan dari atasan, termasuk Bapak Bupati, Wakil, demikian juga Bapak Gubernur dan Wakil, agar supaya ini tanaman ini dapat dikembangkan lewat di Desa Toun Timomor, dan sesuai dengan penyampaian ada sekian ribu hektar yang mau dibutuhkan tanah atau lahan. Jadi di mana yang orang akan mau cari itu tentunya orang menyampaikan kepada atasan, Bupati, Wakil bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk rekan-rekan hukum tua yang ada di 10 desa khususnya Kakas Barat, mari sama-sama kita tunjang apa yang sudah diprogramkan oleh termasuk pemerintah ini, menggandeng perusahaan ini untuk menyediakan lahan. Karena kalau di Desa Toun Timomor ini sudah ada contoh. Nah, ini kan sementara panen, ini sementara panen. Bagaimana ini sangat-sangat dibutuhkan, karena ini tanaman ini itu akan sebentar akan pengganti gula tebu. Kan ini ada efek sampingan, baik dia penyakit kronis atau penyakit gula dan lain-lain, itu bisa minum dengan ini daun stevia ini, pengganti gula. Jadi seperti itu. Harapan saya selaku Ketua Desa Toun Timomor, mari sama-sama di 10 desa yang ada di Kakas Barat, mari sama-sama kita akan topang